Kula badhe matur teng jenengan, kula niku takorup sanget kalian kalimat-kalimat sing disusun kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten maknane mizan nih. Mizan itu wonten kalih, timbangan ada kalih. Timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak. Amal buruk banyak, terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat. Talasat itu hilang, nggak dinilai sama Allah. Karena kebetulan buruk itu nggak ada. Ini ilmu kelas hakikat di rumah balik. Rumah nggak ada salah paham gitu. Amal buruk itu banyak yang nggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Ini rumah sekali sampean salah paham bahaya. Misalnya begini. Sama saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak? Tidak ada kan? Batu Tuhan juga tidak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi. Sebetulnya hakikat makan makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita tidak ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana. Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana. Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abadal abad selamanya lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa ini kelirunya orang Khawarij, sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar. Saya ulang lagi, satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, itu mbok atusan tahun ning gone neraka tetap nanti itu masuk surga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak nglakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak, yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang enggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Itu disebut barang apa? Disebut barang apa? Batil. Makanya sebagian ayat disebut balnaq dzifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Niki ilmu kelas tinggi. Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini tok. Sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu, itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga senang kalau itu menjadi rival. Dia menjadi rival Tuhan maksudnya, yang bisa menselamatkan. Ini rumah nabi ngomong sama orang akhirat. Buat niki ijazah kula nu mujarab tenan. Kata Imam Ghazali kula nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duwe ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus sementek urip. Itu dari Imam Ghazali kena sarana nikmat moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak dunya mulai Nabi Adam nanti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar semis mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus gue syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula ijek urip.
Kula bali malih ya. Dengan demikian dene alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Iso urip. Dadi ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Yang tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampai baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim untuk menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun, wadolla ankum ma kuntum tasubun, wadolla anhum ma kanu yaftarun. Di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa minum orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati, karena kita berkeyakinan diberi akidah ada makhluk yang namanya malaikat nggak makan nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Jadi apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Langsung ada itu tetap mampu alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ra dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Dia udah mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena tidak ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Jadi itu gelendang menang. 1 triliun di 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gelendang itu kan ya wong edan itu kan. Kalau itu sauri-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji besar kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis itu rawani ngobong la ilaha illallah ben kuwalat tuh pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean lafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas gitu nih kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalami bingung kalimat itu salah apa dianggap bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu.
Fadilah wiridan ini malah mausul hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase namanya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula balen ngaten nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al-Qur'an wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi, as-sholihatu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh manane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula balen malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak, disebut sholihat. Saleh maknane layak atau punya eksistensi. Misalnya begini, tak warai gitu, sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap yas'umu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, itu namun kalimat la ilaha illallah. Mana disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufatu insyaallah ta'ala minan amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup, dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini jasad. Paham ya? Roh itu rata utang, rata badannya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh misal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang uri bulan. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Nah itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohani ini itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasa mungkin disebutkan pangeran niki ruhe nembe sowan mungkin diwelas. Intinya dia ramuni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngurung pidato nih kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas ning pun mati, ben saged napa-napa, ra iso di sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salat. Iki sedungakno saniki ruhe sowan pangeran mungkin selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya gue bahasanya nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulung akeh. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup.
Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit, karena rohnya masih hidup. Nah, kan jaga pedan bareng. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semoga kayak pulau itu. Jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampai anak semua paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau teman tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Orang Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu ya selalu naka anir roh, kulir roh, min amri, rohbi. Roh itu urusannya pengeran. Makanya kalau sekarang sampai pertanyaannya gini, waktu balik gunanya Siti Jenar. Siti Jenar itu ya nak pinter, ya ngawur tapi ya nak pinter. Dia ini kan tahu sholat. Sing sholat ruhi, jadi ratau sujud, sing sujud dari ruhi. Kena darani wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jari Siti Jenar. Wong kon sholat, bathuke nganti ngecap jari Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik lu hancur, pas ketemu Allah seksine opo? Jari Siti Jenar ke jalan pintu. Kok jasad kita ini hancur? Misalnya kita ngandalo bathuk ngecap jasad ini kan hancur. Sing bogo sowan pangeran rohem. Roh wis kon sujud ae ora usah awam. Karena akhirnya nak wae salat seneng ae jare salat. Sing ada teng pintu-pintu. Nah semua syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ora pinter hakikat. Mau ngamuk ono to botak yo. Ngene ngamuk. Hasil syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan rame ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kayak gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kau di jisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut tuh. Ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat detik ini paham ya. Karena Bukan tak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya nggak tahu mikir toh. Diwarai gitu. Kok alhamdulillah aku selesai. Paham ya. Paham ya. Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud, paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Yang sebodoh-bodoh makhluk. Mana orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa yang orang cari malaikat terjebak tes-tesannya pangeran. Iblis lebih pinter perkara ora gelem sujud. Berarti dia mau gelem sujud itu namun kalian Allah. Lha kok orang sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikirnya ngono. Mengenai sing dadi utang di sampe apik timbang sing pikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alun-alun ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud, hakikatnya setan malaikat gak wujud, wujudnya diwujudna Allah. Nah wujudnya diwujudna Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan.
Mana kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, kalau usah gawe rivalitas. Ini pada bahasane ke kon mangan wis areng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok warken yo Gusti kan mangan. Nek mangan ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sebenarnya Siti Hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya ngomong bingung-bingung, sehingga dulu Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, cari Siti Jenar dipateni wangi terus ganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulai peneliti rata keluar atau dia Mustafa ini orang apa yang ini? Gak jelas rohnya tapi jelas dari kiai ini. Enak apa nih? Jadi orang ngomong ilmu nerapati akar tapi jelas di kiai ini. Kalau ilmu akar apa di kiai ini? Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku memang ilmu hakikat itu jelimet tapi sampean harus saya latih. Sampean ngaji ngene yo suwis tuwa saya kenal sithik-sithik mesti. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini enggak ada. Lafaz ini enggak ada, fakta ini tidak ada, makanya disebut Quran iyaquluna illa kadzibah. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok jarang geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahihim. Terus iyaquluna illa kadzibah. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqafi insyaallah taala. Amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong, karena harus diomongkan. Itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Malah omongannya sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, kalau sampean kenal malaikat atau sekolah ini malaikat sambat tenang di omongannya sampean. Kok tidak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaan Allah janggal kiri kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemene malaikat Israel. Memang kalau sak boleh bahasa kuat tuh. Semuanya tak lepas ber, iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita-petita muni kuat. Kuat temen di tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat dan uang semua ngomong gak jelas tuh. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat, karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Walaupun sampai disebut nanti di antara hasil wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali itu yang ini bahasa disiga sambung. Disebut nahnu awliya, agak tahu tuh paham Quran kata sekolah. Mana ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Nah, bahasa manusia yang tidak wali itu bingung karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini jangan kuatnya nanti.